Ini ada ya kita sebut dengan 5 pilar. Ya. Sekolah hebat. Sekolah hebat itu living company. Ya, tidak ada organisasi, company yang menghadapi tantangan sedemikian luar biasa melebihi sekolah. Ya, setiap hari berubah, teknologi berubah, manusia berubah, bertumbuh. Ya, dan 5 tahun terakhir kecepatan perubahan itu melebihi perubahan 50 tahun terakhir. Jadi orang sering sebut speed is the new currency of business. Kecepatan adalah currency baru dalam berbisnis. Karena itu tidak ada institusi yang harus beradaptasi sedemikian cepatnya melebihi sekolah. Jadi ya sudah betul sekolah alam gitu maksudnya. Jadi kalau sekolah formal kurikulumnya nunggu ganti menteri. Ya kalau kita ganti hari ganti kurikulum. Ya, oke, nomor 1 saya kira intinya adalah manajemen sekolah harus ditata kelola seperti perusahaan kelas dunia, world class company. Nanti saya izin menyampaikan itu. Jadi jangan karena sekolah, ini sekolah mas, ini dakwah. Jadi ya seikhlasnya. Nah itu mindset yang keliru. Karena ini dakwah dan seikhlasnya, gurune cuma dibayar 400.000 saulan. Tidak boleh. Ya, kalau kan kita tahu kalau di luar negeri guru dibayar sangat mahal. Saya dosen di satu perguruan tinggi, saya punya nomor induk dosen nasional, saya sekali hadir 30 juta. Karena itu tidak ada yang mau bayar saya. Ya. Jadi nomor 1 itu intinya, arah tata kelola sekolah kita adalah manajemennya mesti yang paling bagus. Karena ini mengurus manusia, bukan mengurus barang. Ya, tantangannya luar biasa. Kita bisa lihat kemunduran peradaban juga demikian. Dari mana asal muasalnya? Mungkin dari sekolah. Karena itu sekolah alam, kalau memposisikan diri sebagai epicentrum peradaban madani, sudah sangat tepat. Peradaban madani itu artinya bertumpu kepada mengembalikan martabat manusia. Humanity. Atau bahasa yang sering didengar di ruang publik, civil society. Peran masyarakat yang signifikan untuk membangun perubahan. Tidak bergantung pada negara. Tapi epicentrumnya di sekolah alam. Wah ini luar biasa. Nah sekarang tantangannya itu slogan saja apa betul-betul. Karena itu tidak bisa tidak. Maka manajemen sekolah harus mentransformasi dirinya sebagai perusahaan kelas dunia. Yang kedua, intake-nya harus berkualitas. Gimana caranya membuat sekolah yang intake-nya berkualitas? Jadi misalnya kami hanya menerima siswa, santri yang, nah gitu. Saya punya 8 putra putri. Saya wajibkan putra putri saya tingginya 170 kalau perempuan, 180 kalau laki-laki. Ya. Anak-anak di Korea Selatan begitu lahir mendapatkan subsidi pemerintah 48 juta. Di Jepang, di Singapura. Di sini pemerintah nggak kasih apa-apa. Karena itu bapaknya harus mengasih itu. Kita lihat di Korea Selatan Bapak Ibu. Bayi lahir ya didesain untuk jadi manusia unggul. Berarti siswa kita di sekolah kita intake-nya kayak apapun kita desain menjadi manusia hebat, manusia unggul. Mungkin kita bisa sebut pendekar pilih tanding. Atau kita sering dengar iron stop peradaban. Kalau negara butuh gubernur yang hebat, sekolah alam tempat mendidiknya. Ya. Kalau negara butuh presiden yang hebat,
sekolah alam. Jadi dalam 20-30 tahun yang akan datang, akan lahir seorang presiden yang hebat dari sekolah alam. Ya. Anda lihat Korea Selatan dibandingkan Korea Utara. Tingginya, tinggi badannya itu belasan senti lebih tinggi. Kenapa? Karena anak-anak wajib punya gizi 3.000 kalori per hari dan minum susu 1 liter per hari. Ya. Karena itu tingginya lebih ya. Nah, ini. Coba diperlihatkan lagi. Nah, jadi orang-orang Korea Selatan itu bahkan 8 cm lebih tinggi dibandingkan orang Korea Utara. Karena itu Indonesia menurut riset stunting sekarang masih 24, sekian persen. Dan mengalami defisit tinggi badan. Stunting itu stunting badan, otaknya gimana? Nah, karena itu sekolah alam harus pendekatan yang komprehensif tadi. Saya tadi diskusi beberapa kali. Apa sih bedanya sekolah alam dengan sekolah umum? Pendekatannya komprehensif, melihat siswa sebagai manusia seutuhnya. Dan mendesain setiap siswa menjadi manusia unggul, karena setiap siswa punya hak untuk hidup berdaulat suatu hari. Ya. Kemudian yang ketiga, outcome-nya atau output-nya harus unggul. Itu. Output-nya harus unggul. Saya wajibkan putra-putri saya juara di sekolah. Karena rumah kami itu sekolah alam. Itu. Dan mereka harus sehat. Putra pertama kami di London, di Amazon, S1 ITB, S2 University Austin di Texas. 4 putri kami dokter. Karena semua putri kami wajib jadi dokter spesialis. 2 putra kami wajib bekerja di perusahaan multinasional di luar negeri dan S2, S3 di luar negeri. Mereka harus jadi manusia unggul. 2 putra saya namanya Muhammad, sering saya mengatakan nama kamu Muhammad, kamu duta besar agama kamu. Jadi kalau saya ngomong sama siswa-siswa sekolah alam, kamu siswa sekolah alam. Itu. Kamu didesain untuk jadi manusia hebat. Ah, ini oke. Kembali lagi. Jadi di kamar putra-putri kami ada tulisan seperti ini, hanya anak dengan juara 1 di sekolah yang boleh tinggal di kamar ini. Jadi kalau ada anak yang bodoh, anak yang tidak juara di rumah kami usir dari rumah. Oke, yang terakhir kita baca Mas Lukman, ya kan? Ya. Tapi saya hafal. Profitable and sustainable. Berlaba dan berkelanjutan. Sekolah alam harus berlaba. Karena dia harus membiayai pertumbuhannya. Betul? Dan harus sustain. Terus menerus bertumbuh. Ya, sekarang jumlahnya sekian. Tadi saya dengar butuh 1.000 sekolah alam. Di Indonesia ribuan sekolah. Ada 38 provinsi. Jadi misalnya kalau di satu provinsi minimum ada 100 sekolah. Ya, kita butuh 3.800 sekolah alam. Kalau kita ingin mewarnai pendidikan di satu daerah. Karena itu sekolah kita harus punya kemampuan berkembang biak, berdaya tumbuh, dan berdaya saing. Berdaya tumbuh itu artinya punya kemampuan untuk punya siswa dari waktu ke waktu makin banyak. Dan biayanya dari waktu ke waktu harus makin kompetitif. Proses pendidikannya kompetitif, outcome-nya juga harus kompetitif. Melahirkan anak-anak gemilang. Yang terbaik di sekolah, yang terbaik di kehidupan, yang terbaik di pekerjaan. Betul gak? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Jadi kalau ada sekolah menyebut dirinya sekolah Islam,
maka harus juara. Gitu. Saya berani ngasih nama anak saya Muhammad, saya wajibkan anak saya juara. Kamu duta besar agama kamu. Maka sekolah kita juga duta besar agama kita. Representasi Islam di muka bumi. Ya kan? Gimana tadi? Ya? Sekolah alam, satu bumi, satu dunia. Yang terbaik, number one, the best, the greatest. Itu visinya menurut saya. Nah, untuk itu maka, loh, mana Mas Lukman? Untuk itu maka perlu good corporate governance. Sekolah dengan tata kelola yang baik. Kemudian bisnis proses manajemennya harus bagus. Betul? Bisa dirasakan? Pencatatannya, disiplin, marketingnya bagus. Ya. Kemudian great teacher and great teaching. Pengajarannya harus sempurna. Bapak Ibu, saya pernah keliling Indonesia di 99 kota. Namanya workshop dan seminar Great Teacher for Great School. Mungkin ada yang pernah ikut dulu. Kami kumpulkan 6.000 guru di Jogja. Nggak ada ya ternyata. Kemudian proses belajar mengajarnya harus hebat. Tuh. Jadi itu proses manajemennya yang di dalam. Nah ini 4-4. Nah, ini nggak ada hubungannya dengan partai tertentu, ya. 4. Ya, baik. Nah, ini yang perlu kita visi kita tentang ini, ya. Dan untuk itu maka perlu ada, saya langsung aja nanti sambil satu lagi saya akan habis itu kita akan diskusi. Yang kedua, 12 arah tumbuhnya seperti apa? 12 arah tumbuhnya. Ya. 12 arah tumbuh, lalu 12 stage. Nah, ini 12 arah tumbuhnya. Build your product better. Mari kita bangun produk kita yang lebih baik. Betul? Produknya apa? Ya, produknya untuk sementara rapot. Nah, itu kan. Lalu siswa, perubahan akhlaknya. Betul? Perubahan karakternya. Ya, attitude behaviornya, perubahan knowledge-nya. Nah, bagaimana kita memproduksi harian sekolah kita. Dan tentu saja nanti lulusannya. Gitu. Dan mereka bangga menyebut saya alumni sekolah alam. Ya. Jadi fokus on quality. Apa fitur-fitur kualitas yang harus dimiliki oleh sebuah sekolah? Proses belajar mengajarnya. Ya, kemampuannya memproduksi perubahan pada perilaku manusia. Ya, kemampuannya berkarya misalnya. Yang kedua, innovation. Mungkin nanti Mas Indrawan. Dan customer feedback. Ya, kita harus mendengar dengan luar biasa apa yang diharapkan oleh customer kita. Kemudian yang kedua, set your packaging better. Ya, saya punya sahabat ini, Mas Lukman ini. Sahabat saya 40 tahun. Tiap malam saya mimpi didatangi malaikat. Apa hasilmu bersahabat 40 tahun? Ya. Jadi dia ini menghantui saya tiap hari. Dan set packaging better artinya kita harus mendesain sekolah alam kita itu menarik. Betul Bapak Ibu? Siswanya menarik, penampilan gurunya menarik. Saya sering ngopi di sekolah beliau. Ya. Dulu waktu 2019 berapa itu beliau punya sekolah dolan. Ya. Mobil jelek lewat rumah saya tiap hari. Ya, dilempari batu sama anak saya. Ini sekolah opo ya. Ternyata rintisan yang luar biasa. Hari ini FIB, School of Talent. Ya, saya hampir tiap minggu ngirim tim untuk belajar. Ya, bagaimana sekolah alam didesain sedemikian rupa menarik, atraktif, enchantment, mempesona, gitu. Ya, dan menarik orang untuk datang sebagai alternatif. Jadi sekarang sekolah alam menjadi alternatif, gitu. Karena itu tata kelola sekolah alam harus sedemikian rupa
memiliki daya tarik. Ya, tiap hari ya ini saya ketularan beliau itu. Ya, kami sekarang install studio. Ya, wah, install pusat kreatif. Gitu. Jadi menarik sekali. Ya, nanti saya sampaikan 5H dalam konsep life skill. Yang ketiga, set your price better. Nah, tentu saja berikutnya harganya harus menarik, ya kan? Ya, gurunya harus dibayar. Ada data gaji guru, ada data gaji guru, ya, 30 juta sebulan, ya kan? Sehari sejuta, itu kan? Bayarnya mahal, kan? Ya, tapi jangan untuk ketua yayasan gitu kan? Tapi kembali membangun infrastruktur sekolah hebat tadi. Betul Bapak Ibu ya? Ya. Kemudian yang keempat, cepat saja nanti kita akan diskusi. Yang keempat, build your promotion better. Membangun kemampuan berpromosi yang lebih baik. Brosurnya bagus, video-video testimoninya bagus, ya, buyer value-nya bagus. Nanti kalau ada waktu kita bicara itu. Yang kelima, train your people better. Gurunya harus di-training. Well trained. Ya. Anak-anak saya, mohon izin, suka protes kualitas gurunya. Ya, padahal gurunya itu teman-teman saya dulu. Saya S1 pendidikan fisika, di SMA Negeri 3 Malang itu ada teman-teman saya. Ada dokter, ada banyak lah ya, gitu. Itu teman papa itu, saya bilang gitu. Waduh, ngajarnya nggak bagus Pak. Wah, ini ya. Jadi train your people better. Jadi guru harus jadi concern utama. Ya. Kalau guru sudah ya tepuk tangan. Ya. Harus jadi concern utama, harus di-train, training. Penguasaan materinya dan keterampilan deliverynya, serta kemampuan mentransformasi siswa menjadi siswa yang cerdas. Gitu. Dan itu bisa dilakukan Bapak Ibu. Jadi intake yang seperti apapun, masuk sekolah alam, langsung cerdas. Ya, harus ditemukan cara itu Pak. Harus ditemukan cara itu. Produk sekolah alam itu mendorong orang untuk memaksimalkan potensi otaknya. Ya, nanti saya ada waktu saya tampilkan tentang itu. Bagaimana kita bisa mentransformasi anak jadi anak-anak juara. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah dengar kisah Adamku, ya, yang ranking 3 sampai 4 dari bawah di sekolah, tapi kemudian dia diterima di Victoria School, ya, sekolah terbaik di Singapura, dan dia menjadi miliarder di usia 26 tahun. Kenapa? Karena sekolahnya. Ya. Putra saya kontrak dengan saya hanya akan bekerja dengan gaji 500 juta. Itu. Kontrak, Ibu. Saya kontrak dengan putra-putra saya. Saya kontrak dengan putri-putri saya. Kamu nanti kalau bekerja hanya boleh bekerja di tempat yang gajinya 500 juta. Kami keliling-keliling. Hari ini di Indonesia yang bisa punya gaji 500 juta itu hanya dokter spesialis. Karena itu semua putri-putri saya wajib jadi dokter spesialis. Sekarang sedang di RSCM, persiapan radiologi. Yang satu sedang di Universitas Brawijaya, persiapan spesialis mata. Saya mohon izin, saya dari sangat muda. Kalau sekarang saya mungkin punya ya aset dan lain-lain. Tapi ingat tadi Bapak Ibu, saya menikah semester 8, saya selesai semester 12. Coba Anda bayangkan penderitaan saya di awal-awal menikah. Ya, artinya anak-anak saya lahir serba kekurangan. Tapi kami mengutamakan pendidikan anak-anak. Ya. Baik, kemudian yang keenam, build your organization better. Organisasinya harus bagus. Badan hukumnya harus clear. Perizinannya harus clear. Aktanya harus clear. Status pemilikannya harus clear. Hakinya harus clear. Ya. Saya sering sedih karena banyak sekali gonjang-ganjing di sekolah-sekolah ini. Ya, pengambil alihan, take over, segala macam. Nah, sehingga anak-anak jadi nomor sekian. Sekolah jadi nomor sekian. Sekolah kalau sudah maju jadi rebutan. Ya, jangan terjadi pada sekolah alam. Di sekolah lain boleh.
Tapi di sekolah alam tidak boleh. Kemudian yang ke-7, develop your strategic better. Mari bangun roadmap. Tadi saya sudah dapat penjelasan, ada SAW, sekolah alam W, atau sekolah alam blueprint, atau sekolah alam roadmap. Roadmap untuk apa? Ya, epicentrum peradaban gemilang 2045. Tinggal 20 tahun lagi. Apa sumbangan dan kontribusi sekolah alam pada bangsa yang hebat ini? Dan di 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, akan ada seorang lulusan sekolah alam jadi presiden di Istana Negara. Yang ke-8, build your ecosystem. Networking better. Ya, bangun ekosistem yang hebat. Bangun networking yang hebat. Karena sekolah alam harus punya akses pada sumber daya yang ada di sekitarnya. Ya, saya mau tampilkan RISE. Coba, RISE. Ya. Nomor 9, build your finance and investment better. Tata kelola keuangannya harus sangat bagus. Ya, dan semua pendapatannya harus diinvestasikan untuk kebutuhan pengembangan sekolah. Ya, sekolah saya, pesantren kami selama 15 tahun kita sudah punya gedung 4 lantai. Wakaf kami. Kemudian lembaga pendidikan kami, ada Magistra Utama, ada Al-Farabi, dan seterusnya. Sekarang ada di gedung 4 lantai, separuh sudah selesai. Tinggal 4 lantai yang satunya lagi untuk hall Al-Farabi yang muat untuk 500 orang. Nanti suatu hari nggak perlu di hotel, cukup di hall Al-Farabi. Ya, networknya yang diperkuat. Oke, nah apa yang harus kita lakukan hari ini? Big goal. Sekolah kita harus punya tujuan yang hebat. Tujuan yang besar. Itu. Omsetnya harus meningkat. Betul Bapak Ibu? Gurunya harus sejahtera. Guru-guru pasti tepuk tangan. Nggak ada, nggak apa-apa. Ya. Ya. Kemudian apa? Proses pendidikannya harus sangat berkualitas kelas dunia. Ya. Harus sangat berkualitas. Kemudian daily activity-nya harus rise. Resourcefulness. Kemampuan kita untuk mengakses sumber daya yang ada di sekitarnya. Supaya proses pendidikan di sekolah kita berkualitas. Yang kedua, ide, gagasan-gagasan harus diperoleh dari banyak sumber. Supaya tata kelola sekolah dilakukan dengan kreatif. Nah, yang ketiga, connectedness, kemampuan sekolah untuk membangun keterhubungan, baik di dalam maupun di luar negeri. Kemudian yang keempat, expertise, butuh keahlian. Saya senang sekali melihat Randon, ya ada Dr. Indrawan. Saya seminggu ini ketemu 3 kali dalam kelas bersama Dr. Indrawan. Ada tentu saja Dr. Jamal. Dan terakhir, sinergi. Sekolah harus bersinergi. Karena itu saya senang dapat banyak sekali penjelasan dari Mas Lukman bahwa sekolah kita sedang dalam rangka membangun jaringan berisi 1000 sekolah unggul yang benar-benar akan menjadi epicentrum peradaban madani. Peradaban madani itu kuncinya pada civil society. Civil society itu kuncinya ada pada pendapatan kelas menengah ekonomi setara dengan negara maju atau 13.000 US. Itu. Karena itu ya insan sekolah alam harus punya kemampuan untuk menghasilkan kemakmuran bagi dirinya dan lingkungannya, bukan hanya dari sekolah alam, tadi dari bisnis. Saya 33 tahun di pendidikan, tapi saya punya fashion, saya punya penerbitan, saya punya merchandise, saya punya bisnis properti, saya punya 104 kamar kos, saya membangun bisnis saya. Itu. Tentu saya juga hidup dari lembaga pendidikan, ya. Tapi saya membangun kekayaan saya dari bisnis. Dan saya menginvestasikan kekayaan saya untuk membangun sekolah. Membangun manusia. Ini ada beberapa teman di sini yang juga alumni program-program kami. Ya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Hasilnya apa? Big magic.
magic. Magic. Ya, big magic seperti yang saya alami. Ya. Saya tegaskan kembali Bapak Ibu, orang tua kami miskin, saya anak transmigran. Ya. Kalau orang Jawa mau transmigrasi itu karena apa, Pak? Malu, melarat. Ya itu. Iya. Ibu saya hanya tamatan SD, hidup dalam kegelapan hutan Kalimantan. Tapi 4 putranya dokter. Ya. Saya hanya mau mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan hasrat manusia ketika ia kembali menjadi manusia seutuhnya. Karena itu saya selalu memuji peran para ibu. Jadi kalau di tempat ini lebih banyak ibu sudah betul. Ya, karena ibu itu lambang kehidupan. Ibu itu lambang, simbol kehidupan. Ya, para ibu inilah yang menghidupkan kehidupan. Para ibu itu lumbung kehidupan, sumber daya kehidupan. Ya, segala macam merasa sakit para pria ini disedot oleh para ibu. Dan para ibu adalah lambungnya kehidupan. Lambung berarti kemampuan mencerna segala macam persoalan dan rasa sakit. Itu. Jadi saya kira bahwa kita akan terus bertumbuh dan menjadikan sekolah alam menjadi epicentrum peradaban tadi. Ya. Big Magic, mari kita lihat ada beberapa komponen Big Magic. Nomor 1, kemampuan kita untuk membuat keputusan yang sulit dan berani. Bikin kampus, sekolah, beli tanah. Ya, kalau saya selalu kalau saya berkunjung ke teman-teman pengelola sekolah, ya, alumni Grounded Business Coaching, selalu kalau saya berkunjung ke sini lagi, tanah sebelah ini sudah harus kamu beli. Ya. Ada sekolah juara di mana ya? Bekasi atau mana ya? Depok ya. Ya. Itu tiap bulan laporannya, "Coach, sudah saya akuisisi 3.000 meter di sebelah." Gitu. Karena itu sumber daya yang paling penting. Jangan sampai sekolah kita nyewa, diusir. Ya, itu hanya boleh dalam 5 tahun pertama. Selanjutnya harus beli tanah. Harus beli. Dan semua operasi membeli tanah itu dilakukan dengan memaksa. Harus memaksa. Pokoknya udahlah, kalau ketua yayasannya ngontrak nggak apa-apa. Tapi kalau sekolahnya ngontrak, itu persoalan. Sementara ketua yayasannya bangun rumah terus. Nah, ayo. Jadi bravery to doing something scary. Kemampuan kita untuk melakukan keputusan yang menakutkan. Menakutkan. Karena itu kalau Anda pernah baca risetnya Jim Collins tentang 12.000 perusahaan dunia yang tumbuh, Anda akan dengar istilah big, hairy, and audacious goal. Hairy itu menakutkan. Big itu besar. Ya. Jadi saya sudah membuat maket gedung kami 4 lantai sekitar 2.000 meter itu sejak 96 dan baru terwujud 2023. Ya, perjuangan yang luar biasa. Kita pernah berpikir punya kebun baru 2021 saya beli tanah 4 hektar yang mungkin akan bisa jadi kebun. Gitu. Nah, jadi barangkali jangan takut, ini khususnya yang muda-muda ya. Kalau yang udah tua-tua biarin aja. Ya, karena sulit mempengaruhi pikiran orang tua. Yang kedua, find your enchantment, kata Elizabeth Gilbert. Carilah pesonamu. Seperti kalau saya lihat VIB. Ya, selain Opa Lukman yang memang mempesona, ya, sekolahnya sangat luar biasa. Kreatif. Dan saya tahu itu perjuangannya beli aset juga Masya Allah. Ya, dia pelihara tuyul. Berapa tuyulmu? Yang ketiga, have your own voice and vision. Milikilah visi sendiri. Sekolah saya bikin seperti ini. Gitu. Guru-guru kami akan kita desain seperti ini. Outcome sekolah kami nanti seperti ini. Gitu. Bebas saja Bapak Ibu.
kreatif saja. Saya baru ngomong lantang seperti ini ya setelah 30 tahun. Ya, karena sudah ya banyak hal yang sudah kami lakukan. Yang keempat, consistent with the love and persistent in at work. Konsisten dalam cinta kita pada anak-anak, ya, pada sekolah, pada pendidikan, pada humanity, dan konsisten pada kerja keras, disiplin. Saya kira tidak ada bidang yang perlu kita geluti dengan totalitas untuk melebihi pendidikan. Betul nggak? Iya. Ya, kalau kita bikin fashion, barang rusak, reject saja. Tapi kalau pendidikan, mohon izin, proses pendidikan kami kurang berhasil, lulusannya reject. Nah, nggak mungkin. Nanti paling-paling waktu masuk perguruan tinggi tidak bisa, mau sekolah lagi tidak bisa, bikin usaha gagal, jadi profesional nggak ada yang nerima. Coba, kamu dari mana? Mana ijazahmu? Sekolah Alam Nusantara. Allahu Akbar. Ya kan? Nah, itu kan tantangan untuk kita. Secara internal kan kita perlu memikirkan itu. Ya. Kemudian yang kelima, believe in love, percayalah. Ya, kalau Anda cinta total pada sekolah alam tidak akan sia-sia. Believe in yourself, percaya diri. Believe in others, ayo kita bekerja sama. Dan in the universe, kembali lagi, sekolah alam. Ya, satu bumi, satu dunia. Ya. And in the universe, percayalah pada alam semesta. Ya, percayalah pada alam semesta. Ya. Dan terakhir, open, tetap terbuka pikirannya. Dan terakhir, bersedialah untuk berubah, change. Nah, sekarang sebelum saya kembalikan ke Mas Lukman, saya ingin menampilkan dua sayap. Ya. Coba 5 sumbu dan 5 kunci. Kunci sukses kita itu ada di sini Bapak Ibu. Pertama, understanding Quran. Apa pesan Quran pada kehidupan? Az-Zariyat 5:6. Manusia diciptakan hanya untuk ibadah. Maka setiap pekerjaan kita adalah totalitas representasi ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, leadership, kemampuan kita mengelola manusia. Yang ketiga, managerialship, kemampuan kita menata kelola kegiatan. Yang keempat, ya, life skill, kemampuan kita mengelola kehidupan. Ya. Yang kelima, entrepreneurship, kemampuan kita mandiri menghasilkan uang. Nah, ini yang sebelah kanan. 5 kunci sukses hidup. Understanding Quran. Kata Quran, surat An-Najm 39, Allah hanya akan memberikan kepada kamu yang setara dengan yang kamu lakukan. Percayalah. Itu. Yang kedua, leadership, kemampuan memimpin manusia, itu kunci. Memimpin guru-guru dan seterusnya. Ya. Saya juga sama, ditinggalin pegawai, CEO, manajer. Kalau menjelang Mei, waktu ASN, semua guru saya pergi. Tapi saya tidak pernah mengeluh dan tidak pernah komplain. Ya. Apalagi mencela mereka. Ya. Kemudian yang ketiga, entrepreneurship, kemampuan kita mandiri. Yang keempat, managerialship, mengelola sesuatu. Dan yang kelima, life skill. Kemudian 5 sumbu kehidupan, sumbu langit. Ya, sekolah kita sebagai representasi ikatan kita pada Allah. Sumbu sosial, relasi kita dengan masyarakat sekitar sebagai sumber siswa dan penerima lulusan, sumbu pelayanan. Mari kita tempatkan sekolah sebagai salah satu sumbu pelayanan kita kepada pemerintah, kepada masyarakat, kepada semua orang yang ada di lingkungan kita. Yang keempat, sumbu bisnis. Ya, jangan lupa bahwa kita butuh duit. Dan duitnya harus banyak. A ton of money. Jadi sekolah pun harus punya visi, create a ton of money. Harus mampu menciptakan sumber duit yang banyak. Karena itu sebaiknya sekolah-sekolah yang sudah maju harus punya sumber bisnis. Harus bikin bisnis. Ya, bukan semata-mata dari sekolah. Ya, itu yang kami lakukan selama 30 tahun. Kita punya peternakan, kita punya perumahan, kita punya banyak bisnis. Dan terakhir sumbu bumi.
Ya, kemampuan kita untuk memakmurkan bumi, memartabatkan kehidupan, memberikan yang terbaik untuk bumi. Gitu. Ini kunci-kuncinya. Kemudian dari mana kita mendapatkan sumber? Terakhir kita sebut dengan mari kita membangun revenue driver. Kemampuan kita untuk menghasilkan uang di sekolah kita. Ya, ini ya, tapi saya tidak jualan workshop ya. Ya, tapi sebaiknya sekolah jaringan ini membuat ya pelatihan untuk manajemen sekolah yang mengarah kepada tata kelola usahanya. Bagaimana supaya usahanya makin maju. Baik, ini contoh, ini karena murid-murid saya dari banyak sekali industri. Ini lagi hadir di Malang. Ada lembaga pendidikan namanya Cerebrum. Ya, siswanya 2 juta orang. Ya, karena online. Ya. Pendapatannya tahun kemarin 7M, 2002, 2003 sudah 17M, dan tadi dia laporan 4 bulan sudah 10M. Tahun ini dia akan menjadi 30M. Jadi bidang pendidikan pun, Anda boleh ketemu orangnya, ada di Camp King Sulaiman nanti sore, sampai besok. Jadi lembaga pendidikan pun bisa ditata kelola dengan baik. Tetap dengan indah, tapi menjadi sumber dari sumber kemakmuran sekolah kita maupun guru-guru dan penata laksananya. Jadi jangan takut, jangan tabu untuk membicarakan itu. Ya. Berarti harus bertambah siswanya, betul? Bertambah kelasnya, bertambah cabangnya, ya. Bertambah partnernya, dan bertambah revenue hariannya. Dan tentu saja bertambah kemampuannya untuk memastikan orang tua membayar lebih mahal. Dan itu pasti karena pertukaran kualitas. Ya, saya menyediakan diri berdiskusi Bapak Ibu. Ya, jadi kalau ada grup, saya juga siap untuk berdiskusi terus-menerus di situ. Kalau ada orang yang ingin sekolahnya juga mungkin mau diskusi, saya juga siap. Ya, diskusi, teman diskusi. Teman diskusi nggak perlu bayar saya. Ya, ini nomor WA saya, barangkali kalau mau nih, dan boleh datang ke Camp King Sulaiman. Camp King Sulaiman itu memuat 100 orang. Ya, jadi kalau Anda mau tidur di situ 3 hari, free. Ya, bawa sekolah dan guru-guru Anda ke situ. Ya, kita siap berdiskusi. Ya, baik. Lalu nomor 2, define metriknya gimana? Define. Sekarang mari kita cek define metriknya. 12 define metrik. Omsetnya harus meningkat tahun ini. Jumlah siswanya harus meningkat. Jumlah pelanggan barunya meningkat. Jumlah transaksinya meningkat. Jumlah semuanya meningkat. Itu intinya. Ya, tentukan 12 define metriknya. Apa yang harus meningkat tahun ini? Tentu siswanya, kemampuan berbayarnya, lulusannya, prestasinya, dan sebagainya. Dan terakhir, apa yang kita perlu lakukan? Kita harus bangun corporate tool yang harus lebih baik lagi dengan komponen-komponen yang sudah diperbaiki, ya, websitenya, copywritingnya, proposal penawarannya, dan seterusnya. Di situ ada formulanya, ada beberapa konten yang penting. Terima kasih, sesi pertama luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Coach Fahmi. Jadi pertama ada acara leaders meeting itu saya sudah kepikiran waktu itu Pak Usnan. Saat narasumber lokal siapa gitu ya. Saya punya mimpi bahwa jaringan Sekolah Alam Nusantara punya MOU sama Grounded. Dan saya sampaikan langsung dengan Coach Fahmi. Sehingga apa? Kalau kita baca semua tadi itu kita mungkin cukup puyeng juga gitu ya. Tentunya Coach Fahmi akan membuka diri bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama sehingga bagaimana manajemen lembaga kita lebih baik. Bagaimana percepatan sekolah alam ke depan jadi 1000 sekolah alam tercapai.
bagaimana SAW juga lebih terarah lagi dengan beberapa tim yang bisa bersinergi dan bisa bersaing seperti itu. Dulu saya punya mimpi sekolah yang punya kereta api. Pada saat tahun 2008 ternyata saya didapatkan punya sekolah yang punya pesawat terbang. Itu mimpi sebenarnya awalnya. Saya cari gerbong kereta api nggak dapat, bis nggak dapat. Pada tahun itu ternyata saya ditawarkan pesawat terbang yang ada crack di Juanda, ada 8 pesawat terbang. Ternyata ownernya beli pesawat terbang tersebut untuk diangkut ke Kota Batu. Persoalannya nggak semudah itu lagi gitu. Akhirnya ada juga bagaimana cara membawanya gitu. Pesawat dibawa gimana? Tahun itu Budewan Turumboko waktu wali kota, mungkin apa Lukman punya sekolah ada pesawat terbangnya? Ternyata mungkin, karena kita punya mimpi. Punya mimpi tidak ada action tidak mungkin terjadi juga. Akhirnya saat itu kita beli 350 juta pesawat tersebut, bawa ke sininya dia harus dipotong 5. Bawanya lagi dipotong 5 dengan kontainer bagaimana? Harus bayar 1 Avanza untuk bisa sampai sini. Akhirnya masuk di Trans TV, terwujudlah sekolah dengan kelas pesawat terbang. Ternyata tidak cukup kelas pesawat terbang. SDM-nya bagaimana gitu ya? Bagaimana prosesnya? Ternyata nggak sederhana, fisik punya, SDM nggak dibenahi tidak bisa jadi. Nah tentunya kali ini kita ingin membuka kolom diskusi. Mungkin ada 3 penanya yang bisa ditanyakan tentang materi tadi. Monggo nanti dibantu oleh teman-teman untuk bisa menanyakan. Silakan, ada 3 penanya mungkin. Monggo dipilih saja. Saya kurang, mohon maaf, saya masih kurang penglihatannya 40%, jadi saya monggo silakan saja dipilih. Oke. Nama, sekolah alam Ana. Pertanyaannya. Oke, monggo 3 dulu aja, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Tik Santika Sari Dewi dari Sekolah Alam Tangerang, Coach. Sekolah Alam Tangerang. Iya. Kalau di sekolah alam itu 3 hal yang penting. Yang pertama guru, yang kedua buku, dan yang ketiga metode. Nah dari 3 itu yang saya rasakan setelah kurang lebih 15 tahunan lah ya mengelola sebuah sekolah, yang terberat itu memang guru, Coach. Kita sudah coba manajemen sedemikian rupa, saya sudah coba dari mulai gaji yang kecil sampai gaji yang besar gitu ya. Kalau orientasinya dari situ, sudah coba juga kasih pelatihan-pelatihan baik itu yang in-house maupun keluar. Tapi sebagian besar yang datang ke sekolah itu rata-rata karena sulit cari pekerjaan lain gitu. Jadi udahlah, kalau jadi guru kayaknya gampang banget diterima gitu. Mimpi banget gitu, saya pingin yang guru tuh punya panggilan jiwa, kemudian datang ke sekolah, kita poles-poles dikit jadi gitu. Karena tadi ya kalau Opa Lukman sampaikan fasilitas oke, tapi gurunya nggak bisa jalanin, nggak bisa juga. Saya punya mimpi-mimpi di sekolah itu tinggi banget gitu, gurunya ngos-ngosan mau ngerjain mimpi itu gitu. Nah pengalaman Coach Fahmi yang sudah di grounded itu ya sampai mungkin ribuan orang jadi alumninya, apa kira-kira yang pertama harus kita lakukan sebagai lembaga gitu ya untuk menyelesaikan persoalan SDM ini gitu. Saya rasa hampir semua sekolah mungkin problemnya sama. Kalau di sekolah negeri itu saya lihat ya nggak pinter-pinter banget sih gurunya ya nggak sih sama guru kita gitu ya. Cuma karena mereka udah di situ, berada pada zona nyaman karena gajinya juga lumayan, upgrade-nya di mana-mana, tapi sebetulnya targetnya cuma untuk poin gitu ya. Kalau mereka menjadi guru penggerak kah, apa itu cuma buat poin. Jadi secara kalau kita diskusi sih sebenarnya nggak terlalu kuat juga isinya gitu. Jadi sekolah alam tuh guru-gurunya keren-keren, tapi nggak tahan gitu, nggak tahan sampai ujung. Di sekolah kami termasuk yang turnover rendah. Katanya problem banyak di sekolah alam itu adalah turnovernya tinggi. Saya nggak tahu ya, apakah sudah di riset juga sama teman-teman pengurus, problemnya apa turnover tinggi itu. Tapi saya sudah coba di sekolah saya, kasih gaji awal aja udah di angka 3 juta gitu ya. Tetap aja gitu ya, di tengah jalan mah kabur juga gitu. Nah itu
Kira-kira apa masalahnya kalau ngelihat Coach Fahmi tadi luar biasa ya, anak-anak di drive sedemikian rupa, 4 putri wajib jadi dokter gitu, jadi gitu ya. Kemudian harus juara, jadi kalau mau kerja harus 500 juta, jadi juga gitu. Gimana caranya Coach Fahmi bisa sampai sebegitu? Kita keras sama guru, harus begini, kabur. Dilembutin, ngelunjak gitu ya. Jadi gimana caranya sampai Coach Fahmi itu dari pola rumah ke lembaga ya? Karena Coach Fahmi kan bukan cuma di rumahnya aja yang sukses, tapi juga di lembaganya. Dengan ribuan orang sudah mengikuti. Jadi tolong diceritakan ke kami sehingga kami bisa juga belajar dari pengalaman Coach Fahmi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Monggo silakan yang kedua. 3 pertanyaan langsung nggak apa Coach ya? Ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin share sedikit Coach. Perkenalkan, nama saya Arnodi Arini. Saya dari Sekolah Alam Binari Tarakan, Kalimantan Utara. Jadi saya mungkin salah satu orang yang kesasar di sini, tapi alhamdulillah Allah membuat saya memiliki sekolah. Jadi Sekolah Alam Binari ini adalah sekolah alam yang ketidaksengajaan Coach. Aktivitas saya seorang ASN dan kebetulan saya suka dengan anak-anak. Jadi waktu saya asli Malang tapi hijrah ke Tarakan karena di sana aktivitas terbatas, kegiatan monoton sehingga memicu saya membuat kegiatan anak-anak. Dan cerita singkatnya, saya dibaca oleh Medco waktu itu. Dan Medco meminta bantuan saya untuk menghidupkan sekolah alam dan saya dibiayai oleh waktu itu Bank Linovo. Saya berterima kasih sama Medco. Akhirnya ada sekolah alam yang kegiatannya tidak seperti sekolah gitu, yang setiap minggu saya adakan. Akhirnya singkat cerita, saya diajak berpartner oleh seorang dokter untuk mendirikan sekolah umum. Dia memiliki konsep internasional, saya karena basic suka dengan anak-anak di alam mendirikan sekolah. Dan pada hari H ternyata zonk, nggak ada dananya. Dan karena saya adalah orang di sana dan sudah memiliki kepercayaan, akhirnya saya tetap bertanggung jawab untuk tetap mengadakan sekolah ini di TK sama di SD. Dan saya menyewa di Inhutani, saya rubah konsep yang awal, yang kurikulum yang dibrandingkan di sosial media, saya ganti dengan sekolah alam, dengan saya bukan basic pendidikan. Saya memberanikan diri, akhirnya di tahun pertama, alhamdulillah TK saya siswanya 1 orang, SD saya siswanya 7 orang, karena tidak memiliki izin operasional keluar 4 orang. Biayanya dari mana Coach? Biayanya dari TPP saya, gaji saya, suami saya semua lari ke situ. Tapi suami saya bilang, ya udah ini takdirnya Allah. Kemudian beranjak banyak yang saya mencari ide yang dari ibu tadi, caranya gimana? Tapi Allah pasti kasih jalan. 2 tahun berjalan, alhamdulillah TK saya siswanya meningkat 25, SD-nya 11 dan kebanyakan anak-anak inklusi. Konsep yang saya inginkan, apakah saya ini ke sosial atau profit atau seperti apa, saya masih belum paham sampai sekarang, sampai detik ini. Dan di titik Allah ngasih jalan seperti yang Coach sampaikan, saya diusir dari Inhutani 2 tahun, saya harus pindah sekolah. Saya nggak punya lahan, saya bukan orang yang mampu, tapi saya punya Allah. Saya jalan-jalan, ayo tim kita cari tanah, Mbak punya uang? Nggak ada. Tapi itulah amazing life-nya saya Coach. Saya dapat pinjaman dana dan saya udah nazar saya nggak mau pinjam di bank. Saya curhat ke mertua saya dipinjemin dana. Waktu itu nilainya menurut saya besar, 200 juta. Tapi saya nggak dapat tanah itu. Akhirnya saya dapat pekerjaan di luar dari ekspektasi saya. Saya EO, outbound, pemateri apapun saya ambil. Yang penting saya dapetin duit dan alhamdulillah ada tanah yang awalnya saya hanya bisa membeli 1 kafling yang saya rasa itu udah mahal sampai dengan 3 kafling itu dan alhamdulillah itu cash dari dana itu. Dan yang saya tanyakan Coach, 2 aja ya.
yang saya tanyakan dari sini, saya memulainya dari mana? Saya masih kejar-kejaran nyari uang untuk sekolah ini tetap sustain. Saya nggak mikir itu untung atau enggak, tapi saya masih mikir sekolah ini harus ada, dan alhamdulillah saya ada gedung dan belum jadi-jadi, dan di sisi sekolah saya udah disuruh minggir, tapi saya punya hati, punya anak-anak, apa yang harus saya lakukan? Itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Coach, ya. Dua dulu ya. Saya jawab yang kedua dulu ya. Itu yang disebut dengan authentic leadership. Itu yang disebut dengan ambidextrous thinking. Ya, kita lihat di sana. Ya. Jadi yang saya amati semua institusi, ya, dari lembaga pendidikan, lembaga bisnis, lembaga sosial. Beberapa waktu yang lalu saya juga bertemu dengan 400-500 forum zakat, FOZ, ya, di Batu juga. Sama tak persoalannya. Jadi kemampuan kita menata kelola kegiatan dengan dua prinsip tadi itu. Ya. Prinsip pertama ambidek, kemampuan kita. Ambidek itu apa? Ambidek itu asal katanya adalah kemampuan kita untuk duduk hari ini, memikirkan persoalan hari ini, bayar gaji, ngajar, sambil mikir what's next. Berikutnya bagaimana? Nah itu. Tentu luar biasa. Ya. Ambidek ini memiliki 3 komponen. Nah ini dia. Exploitation, current activity. Jadi kemampuan kita untuk mengeksploitasi diri. Memaksa diri. Kalau Charles Gosson bilang itu staminanya 7-11. 7-11 malam. Itu staminanya harus 7-11. Saya bekerja 18 jam sehari. Ya. Guru-guru kita di sekolah 7-11 tapi 7-11 siang. Ya. Jadi exploitation. Apa itu exploitation? Is the ability to refine and improve, memperbaiki dan memperbaiki terus current activity to reproduce sukses. Kemarin sukses, bulan depan sukses kan? Harus sukses lagi. Tahun ini sukses, tahun depan sukses lagi. Sukses rekrut siswa, sukses nggak PBM-nya? Harus sukses. PBM-nya sukses, retain guru supaya kerasan. Tadi yang kedua persoalan juga. Jadi itu exploitation dan exploration. Kemampuan kita untuk mendevelop completely new activity. Kreatif, cari orang baru, cari narasumber baru, ya, cari panggung baru, cari keahlian baru. Gitu. Jadi exploitation and exploration, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ada 3 pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah accumulative thinking low. Ya, kalau kita ngikuti itu berarti quantitative thinking low. Sudah berapa banyak orang kamu kunjungi? Sudah berapa banyak presentasi kamu lakukan? Sudah berapa banyak video kamu keluarkan? Sudah berapa banyak testimonial kamu buat? Sudah berapa banyak artikel kamu tulis? Sudah berapa banyak buku kamu buat? Sudah berapa banyak meeting kamu lakukan? Sudah berapa banyak forum-forum kamu hadiri? Itu namanya akumulatif, quantitative thinking low. Yang kedua, akumulatif. Sampai kapan? Nah tadi, 2015 tahun yang lalu, 2000 berapa? Kami buka pesantren. Siswanya 4. Ya. Setelah sekian belas tahun, sekarang baru 150-an. Gitu. Kan juga, dan tiap bulan kami kirim harus memberi makan 1.500 kilo beras. Gitu. Jadi pendidikan ya harus ditopang oleh entrepreneurship. Dua-duanya tadi muncul, kemampuan kita menghasilkan uang. Bukan hanya dari pendidikan, tapi dari sumber-sumber yang lain. Karena itu, para pengelola sekolah harus sekaligus seorang pebisnis. Harus sekaligus seorang manajer yang hebat. Harus sekaligus seorang leadership
seorang leader. Karena itu kan judulnya ini kan leader meeting. Lead itu apa? Arah. Pemimpin menentukan arah. Arah tumbuh kita tadi, yang 12 tadi. Ya, arah mau kemana? Dan Bapak Ibu, kalau saya selalu narasi saya tentang Indonesia Gemilang 2045. Dan waktunya tinggal 20 tahun. Berarti anak-anak yang hari ini umur 10 tahun, mereka akan menjadi orang-orang muda yang mengisi semua ruang-ruang kepemimpinan politik, sosial, bisnis. Hari ini sedang berada di sekolah Bapak Ibu. Untuk itulah kita perlu menjadi seorang authentic leadership. Mari kita lihat. Yang ketiga komprehensif, apakah semua sudah kita lakukan? Ya, jadi pertanyaannya berapa banyak, sejak kapan sampai kapan, dan apakah sudah menyeluruh? Nah ini ambidek. Ambidek itu seperti saya, ngurus murid saya yang banyak sekali, ngurus anak-anak saya, ngurus bisnis saya. Ya, sebelum pandemi saya punya 1.000 orang karyawan, ngurus karyawan saya. Tiap tanggal 2 saya pusing karena harusnya diain gaji. Ya, bisnis saya ada di 28 kota, Masya Allah, berat sekali. Ya, tapi pemimpin tidak boleh mengeluh. Ya, ini dia. Karena itu kita kembali ke risetnya Bill Josh. Ya, ini jawaban penting. Nomor 1, they have strong sense of purpose. Strong sense of purpose. Tujuanmu apa? Saya tiap 2 bulan keliling Indonesia loh Pak. Saya boleh diundang ke Aceh itu. Karena saya sudah keliling 30 provinsi dari Aceh sampai Sorong. Jadi kita bisa bikin kebetulan di Aceh nanti. Oh kebetulan kok suami di Aceh, nah, gitu lah. Nah, terus kita bicara dengan Bapak Ibu di sekolah. Oh kebetulan, kalau Bekasi Depok ya tiap bulan. That manifest in passion. Kita punya strong sense of purpose. Untuk apa kamu melakukan itu? Untuk agama. Untuk Nabi Muhammad, betul nggak? Ya. Untuk Indonesia. Dan untuk ibadah kepada Allah. Gitu kan? Itu. That manifest in passion. Yang berwujud pada gairah. Saya pagi siang malam bergairah. Bicara manusia mesti bergairah. And inspiration, menginspirasi terus. Bapak Ibu pasti sumber inspirasi banyak orang. Dan intrinsic motivation. Motivasi saya dari dalam. Saya tidak terpengaruh situasi. Saya akan tetap membara dan menggebu-gebu setiap saat. Kalau kita bicara tentang manusia, betul Bapak Ibu? Ya kan? Apalagi bicara anak-anak. Anak-anak saya adalah jembatan saya menuju masa depan. Kamu nggak juara 1, ya, tak coret dari kartu keluarga. Ya, tadi mungkin sudah dilihat ya, gambar 4 putri saya sudah ya. Yang kedua, ya Bapak Ibu, strong sense of purpose. Jadi yang membuat ibu bergerak tadi apa? Strong sense of purpose. Strong sense, rasa yang kuat pada tujuan tadi. Karena itu apa saja bersedia dan siap kita lakukan. Betul kan tadi? Itu. Dan sudah clear itu Allah, An-Najm 39, Allah akan berikan kepada kamu yang setara dengan yang kamu lakukan. An-Nur 35, 36, 37, apa janji Allah? Kemakmuran. Allah akan berikan kemakmuran. Hah? Ya, saya udah mau 60 tahun, jadi kalau saya boleh bilang saya hidup saya makmur hari ini. Ya, baru hari ini gitu. Artinya 59 tahun saya hidup perjuangan Bapak Ibu. Iya kan tadi? Punya duit, paksa beli begini. Semua investasi saya untuk anak-anak. Ya, karena anak-anak saya harus mengalami mobilisasi sosial yang tinggi. Termasuk murid-murid saya. Ya. Kemudian yang kedua, their behavior is grounded in solid value and integrity. Perilaku kita itu solid, tak tergoyahkan, punya integritas dan menjaga nilai-nilai. Sebagai pendidik, betul? Kan sekaligus sebagai orang tua, betul? Dan sebagai pemberdaya, sumber keberdayaan, betul nggak?
Siswa-siswa dapat keberdayaan dari mana? Guru-gurunya. Siswa dapat energi kecerdasan dari mana? Dari guru-gurunya. Ya kan? Sama seperti anak-anak mendapatkan sumber energi dan tenaga dia menghadapi hidup dari kedua ibu bapaknya. Bagaimana kalau kedua bapak ibunya tidak memancarkan itu semangat dan spirit itu. Kemudian yang ketiga, they establish strong and connected relationship with their followers. Yang dipikirkan siswanya tiap hari, kan? Yang dipikirkan guru-gurunya. Nah kalau guru udah dipikirin, digaji 3 juta permulaan, tetap pergi, izinkan dia pergi. Ya, saya izinkan, saya punya 300 lokasi kebab sebelum pandemi, saya izinkan operator saya pergi meninggalkan saya setiap hari. Ya, karena itu kami melakukan apa yang disebut dengan daily recruitment. Saya izinkan guru-guru saya meninggalkan sekolah saya tiap bulan Juni. Silakan kamu pergi kalau mau pergi. Tidak ada pengaruhnya. Ya, kenapa? Karena saya risetnya Jim Collins, a single factor of success. Jadi riset di seluruh dunia menunjukkan orang-orang yang sukses itu yang mengandalkan dirinya, tidak mengandalkan orang lain. Ya, bukan kita, saya punya 1000 karyawan, artinya kalau saya nggak punya karyawan, saya mati bisnis saya, pasti. Tapi saya mengandalkan diri saya. Mendidik anak juga saya mengandalkan diri saya, tidak mengandalkan guru-guru anak-anak saya, betul nggak? Ya. Oke? Ya, mohon maaf kalau terlalu bersemangat. Iya. Baik. Dan keempat, they practice self-discipline. Kita didik anak disiplin, kita sendiri nggak disiplin. Kamu belajar ya. Loh, lah mama kok nggak belajar? Ya, kamu yang bersih ya. Loh, lah ibu kok nggak bersih? Rumah kami tempat sekolah pertama bagi anak-anak. Karena itu rumah kami, dapur kami, ya tempat tidur kami adalah tempat yang pertama kali dilihat sebelum anak-anak melihat tempat lain. Ya. Jadi anak-anak tiap pagi sudah melihat bahwa tempat tidur orang tuanya, kamar-kamarnya sudah rapi ya seperti ujung meja ini. Gitu. Itu pendidikan terbaik, itu diri sendiri. Saya olahraga, saya mau 60 tahun tapi saya minggu ini 2 kali main bola, hari Sabtu, hari Senin kemarin, besok Jumat main bola lagi. Ya. Jadi kita harus punya stamina yang hebat. Dan terakhir, they lead, dia memimpin with heart, dengan hati, and demonstrate compassion, dan memperlihatkan kasih sayang. Kepala sekolah menyayangi guru-gurunya, betul? Ya. Guru-guru menyayangi siswa-siswanya dan orang tua mereka. Saya kira itu intinya dan hal yang mudah diucapkan tapi tentu sulit untuk dipraktekkan. Rintisan, jangan tanya rintisan. Waktu saya bikin sekolah pertama kali, komputernya 1, kita bilang lab sedang disiapkan. Iya. Maaf, lab komputer sedang kita siapkan. Ya. Sama tadi misalnya, dari 7 yang mendaftar, 4 keluar. Hadapi. Gitu. Ya, hadapi dan cari solusi. Gitu. Dan Allah Maha memberi solusi. Allah sesuai persangkaan hambanya. Gitu kan? Gitu. Dan faida azamta fatawakal Allah. Kalau kamu sudah memutuskan sesuatu, bertawakal kepada Allah. Ya, apa janji untuk orang yang bertakwa dan bertawakal? Rizki min haitsu la yahtasib, jalan keluar, solusi dan ampunan. Jadi kuncinya menurut saya, kalau kita menggunakan semuanya atas dasar Islam, insya Allah kita akan berhasil. Ya, saya kira Bapak Ibu lebih paham dari saya. Ya, tapi prinsip bahwa kita bangga punya sekolah, ya kita bangga hidup di dunia pendidikan, ya kita bahagia menekuni bidang ini. Itu yang paling penting kan. Kita ini bangga loh menekuni bidang pendidikan, betul Ibu-Ibu ya. Senang kita. Kita berikan seluruh compassion kita. Ya, value, integrity kita ada di situ.
Kita berjuang setiap hari 24 jam kita memikirkan itu. Ya. Semoga menjawab dua-duanya. Ya. Ya, tepuk tangan untuk Coach Fahmi. Satu lagi ya, dua lagi ya. Pria. Ya, sebelum dua saya berpantun dulu ini ya. Oh. Waduh, ini takut sama Fajri, izin dulu Pak Fajri mau pantun. Tekan pelatuk dengan jari. Aduh, ya cakep. Tekan pelatuk dengan jari. Cakep. Sekolah menjadi tempat terbaik. Kebalik. Sebentar. Wah, kacau. Bentar. Teropong senapan untuk membidik. Tekan pelatuk dengan jari. Sekolah menjadi tempat terbaik. Kemudian menuntut ilmu wujud menjadi mimpi. Mohon maaf mata saya memang ada agak error jadi mulek di sini. Monggo Mas yang mau bertanya silakan. Monggo silakan yang mau bertanya dua lagi. Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Bidan Dea Krismailin, umur saya 27 tahun. Coach, saya ingin izin bertanya mengenai pertanyaan pertama tadi seperti yang dipertanyakan Ibu Tik. Kalau misalkan SDM kita atau guru-guru kita itu bolehkah kita beri pengetahuan lain seperti pengetahuan kerajinan gitu, seperti pengetahuan kesehatan supaya SDM dan guru-guru kita itu merasa bersemangat gitu, merasa nggak bosan di sekolah alam ini. Karena pengetahuan contoh misalkan kesehatan itu memberikan semangat kepada guru-guru supaya sehat juga, termotivasi untuk kesehatan dirinya, kesehatan para muridnya dan juga SDM sekolahnya gitu. Iya, itu aja. Terima kasih. Iya. Yang kedua mungkin manajemen barangkali. Monggo Mas. Iya. Jadi Coach Fahmi juga ada kegiatan yang young people ya, jadi yang planner Pak ya. Jadi setiap akhir mungkin semester atau liburan, mungkin juga bisa teman-teman dari teman-teman sekolah alam mengirimkan siswanya ke sana untuk masuk di grounded ya, di King Sulaiman. Biasanya ada peserta 200 sampai berapa orang mereka datang di sana 3 hari, akan dibuka mindsetnya bagaimana road mappingnya untuk melangkah ke depan seperti itu. Jadi tidak sekedar guru saja atau manajemen saja, marketing dan sebagainya, tapi juga bisa juga menjadi tempat King Sulaiman itu tempat untuk bisa teman-teman mengirimkan siswa-siswanya. Banyak lembaga-lembaga yang sudah mengirim itu. Tiap Selasa ada kajian yang biasanya hadir sekitar 150 kajian yang itu dibuka untuk beberapa tokoh-tokoh yang akan mengisi. Monggo silakan yang nomor 2. Ya, izin teman-teman yang belum bertanya mungkin diutamakan untuk bisa bertanya sebelum ke yang belakang. Ibu belum pernah bertanya ya? Oke. Saya utamakan yang itu ya. Iya, ya, siap. Okay. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Iin Sulistiwarini dari Sekolah Alam Yabunayang Gresik, Jawa Timur. Alhamdulillah saya diberikan Allah kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya ada minder saya, Bapak, karena di sini Masya Allah leader-leader semua ini CEO semua. Sedangkan kami adalah hanya seorang pengelola saja. Di atas kami ada yayasan yang menaungi. Nah, selama ini kami itu yang sering hadir di acara JSAN. Namun pihak yayasan sepertinya mendukung. Cuman
tidak pernah bisa menghadir ke acara kita ini. Dan kemudian untuk operasional juga begitu. Jadi istilahnya terserah Bu Iin aja mau diapakan sekolah ini seperti itu. Dan iya, jadi saya merasa ini bukan sekolah saya, tapi saya harus berlelah-lelah di sini gitu. Nanti pun akhirnya kalau sekolah ini besar, akhirnya ayo Bu Iin sentralisasi, uang setor semua ke yayasan seperti itu. Bahkan untuk acara-acara seperti ini, kami harus bagaimana caranya mengelola uang dari BOP yang kami terima, itu sebaik mungkin kita bisa punya saving untuk acara-acara seperti ini begitu. Dan yang paling sulit dari kami adalah kami selalu di-push bagaimana cara cari murid banyak, dapat menghasilkan uang banyak, akhirnya untuk yayasan gitu. Nah, bagaimana solusinya? Bagaimana solusinya? Jadi Masya Allah itu perjuangan kami supaya kami bisa tetap percaya diri terus maju bersama teman-teman ini sebagai mujahid-mujahidah di sekitar alam Nusantara. Terima kasih. Langsung Coach Fahmi, monggo. Iya. Kalau sambil berkelakar, solusinya bikin yayasan sendiri. Enggak, itu saya hapus ya. Iya. Saya kira seorang pemimpin otentik tidak akan pernah kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi shareholder dan stakeholder seluruh kepentingan yang terkait dengan kehidupan sekolahnya. Ya, karena salah satu kemampuan paling penting dari seorang pemimpin itu adalah ada 4C, mungkin sambil kita lihat di layar. Nomor 1 adalah komunikasi, communication. Berkomunikasilah. Ya, apa yang dikomunikasikan? Strong sense of purpose tadi. Menghadap ketua yayasan atau pengurus yayasan, ya, menghadap bendahara yayasan, biasanya istrinya ketua yayasan. Tidak masalah, itu fakta yang harus kita hadapi. Berkomunikasilah dengan baik, dengan cantik, dengan indah, dengan anggun. Communication. Oke, nomor 2, communication and negotiation. Bernegosiasilah Ibu. Ya, saya senang habis bertanya memperhatikan. Biasanya habis bertanya ngomong sendiri. Ya. Yang kedua, critical thinking and problem solving. Kemampuan untuk berpikir kritis. Kritis itu seperti kita mencari sesuatu di sela-sela batu yang tajam dan cadas. Ya, hampir 30 tahun, 33 tahun hidup saya ada di situ. Saya kira para pejuang sekolah tadi juga mengalami situasi seperti itu. Yayasan menggencet siswanya yang banyak, mana duitnya? Orang tua bilang, murid saya A, siswa saya A, anak saya harus pintar, betul? Masyarakat bilang sekolah harus maju. Anda digencet dari segala sudut. Tapi Anda punya kemampuan untuk problem solving. Ya, banyak sekali metodenya. Tapi intinya Ibu harus nyari sumber daya yang bisa membantu Anda mencari solusi. Ya, salah satunya saya bisa jadi teman diskusi Ibu. Bukan teman bikin yayasan baru loh ya. Nggak boleh. Karena loyalty itu penting, kesetiaan itu penting. Yang ketiga, collaboration and partnership. Pinter-pinter mencari orang yang bisa diajak kolaborasi dan berpartner. Mau jadi partner saya? Lihat aja ini kan luar biasa. Ada yang datang, ya gayanya sederhana padahal duitnya banyak, ada juga. Ada yang gayanya banyak tapi duitnya kecil juga ada. Artinya kita harus mencari orang yang kita butuhkan untuk membangun sekolah Ibu. Gitu, cari sumber daya untuk itu. Ya. Dan terakhir, creativity and innovation. Kreatif itu apa? Kemampuan kita untuk menemukan solusi lain. Ya, what if? Bagaimana jika? Gitu kan? Bagaimana jika? Bagaimana jika? Bagaimana jika saya melakukan ini dan lain-lain? Ya, tapi intinya kan cuma satu.
semua pemimpin otentik menang pada akhirnya. Berhasil pada akhirnya. Ya. Pasti menang. Yang penting Anda berdisiplin pada 5 prinsip tadi. Understanding Quran, leadership, memimpin orang, managerialship, memimpin kegiatan, entrepreneurship, mengelola kemandirian, life skill, membangun hubungan. Membangun hubungan. Ibu ngomong begini ke yayasan, ibu ngomong B ke dinas pendidikan, ibu ngomong begini ke orang tua, betul kan? Tapi orang semuanya melihat bahwa sekolah adalah transformasi tentang manusia. Itu. Maka seluruh dedikasi kita berikan untuk itu. Menghasilkan manusia unggul yang bertransformasi. Gitu. Dan itu yang penting. Saya dulu tidak TK, SD Impres di pedalaman Kalimantan. Ya, artinya transformasi dan menjadikan sekolah. Ya, itu menjadi salah satu instrumen penting dalam mentransformasi manusia. Saya suka sekali dengan tagline-nya komunitas ini, ya. Epicentrum peradaban madani. Epicentrum peradaban gemilang. Itu berarti kan menjadikan tiap sekolah menjadi sumber keberdayaan, sumber kemakmuran. An-Nur 35, 36, 37. Kira-kira seperti itu jawabannya, Ibu. Ya. Yang satu tadi mana? Oh, Ibu ya, betul ya. Apa tadi pertanyaannya? Oh yes. Iya, tentang life skill. Ya, saya paham. Sekolah, terutama sekolah alam, harus menjaga nilai-nilainya. Sekolah alam itu kan komprehensif. Menyentuh siswa dari segala sudut. Betul? Bukan hanya kognitifnya, tapi attitude-nya tadi ada 4 pilar ya. Akhlak, apa dan seterusnya. Kecerdasan, ya, skill dan sebagainya. Maka gurunya harus merefleksikan value itu. Ya, kalau saya rekrut orang, saya akan berikan banyak sekali keterampilan dasar. Presentasi, ya, understanding human, ya, creativity, keterampilan menulis, keterampilan mengajar, dan seterusnya. Saya mendidik orang. Gitu. Ada yang baru saya kuliahkan kemudian pergi. Ya. Saya biarkan, tapi tidak saya maafkan. Ya. Jadi latih. Segala hal yang selaras dengan nilai-nilai persekolahan yang Bapak Ibu buat, nggak ada masalah itu. Kalau basisnya tadi kan sekolah pengusaha muda, ya guru-gurunya harus juga harus punya jiwa entrepreneur dan sekolahnya harus punya bisnis. Kami punya guest house. Kami punya perusahaan properti, kami perusahaan fashion, ya, kami punya perusahaan umroh, kami punya perusahaan herbal, kami dan seterusnya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Ya. Dan setelah pinter pergi, ya kuat-kuatan doa ibu dan doa dia. Ya, karena itu basisnya tetap karena manusia yang dicari kemakmuran. Jadi kalau Anda nggak bisa memberi kesejahteraan, ya izinkan dia pergi. Ya. Sama dengan siswa kita tadi. Kalau sekolah Anda gagal memberikan layanan yang komprehensif bagaimana menjadi manusia seutuhnya, ya, maka ya izinkanlah siswa itu mencari sekolah lain yang lebih baik. Artinya apa? Tadi kan profitable and sustainable. Bisnis kita harus tetap profit dan sekolah kita harus terus berlangsung. Ya. Sama pesantren kami, pesantren Al-Furqan itu sekolah juga Bapak Ibu, SMP SMA. Ya, di Malang di sini dekat sini. Jadi dari 4 siswa sekarang sudah mau 150 siswa. Gedungnya udah 4 lantai milik sendiri. Ya, jadi perjuangan yang luar biasa. Saya wakafkan, dan saya nggak jadi ketua yayasan daripada dikutuk tadi kan. Dan saya malah memberi tiap bulan. Ya, jadi sebagai apa yang memberi wakaf supaya orang tahu bahwa saya sungguh-sungguh. Walaupun saya sudah berjanji bahwa saya akan terus mempengaruhi Anda jadi sekolah yang betul. Oh,
kan Coach Fahmi nggak ada di sini. Ya kan gitu kadang-kadang. Ya kalau diwakafin, bahkan dia mau ambil alih kan, silakan ambil alih. Saya santet nanti dia. Enggak ya. Jadi intinya tetap saya sudah membuktikan 15 tahun nggak ada masalah, Bapak Ibu. Ya, saya beri perintah apapun masih dijalankan. Ya, saya bukan pembinanya, saya bukan, tidak ada nama saya di situ, tapi saya yang mewakafkan tanahnya. Ya, dan saya mendampingi membangun sampai sekarang. Jadi artinya kita bisa buktikan bahwa tidak ada masalah dengan tata kelola. Yang penting masing-masing konsisten dengan prinsip itu. Gitu, izinkan guru berkembang, kasih peran yang baik, dan tentu saja kasih gaji yang baik. Gitu. Dan ini tentu tantangan yang Masya Allah, luar biasa. Iya. Baik, terakhir saya ingin perkenalkan, saya membawa sahabat saya, ada murid saya juga, beliau lulusan psikologi dari University of Pennsylvania, berdiri. Nah, ya. Saya mau jelaskan konsep 5H. Sebentar saja, lalu saya akan minta beliau ini luar biasa ya, sangat fasih bicara tentang manusia. Jadi supaya presentasi saya lengkap, tidak lama, insya Allah cuma 15 menit. Ya, dan namanya Mas Dedi Priyadi. Ya. Tepuk tangan. Baik, Bapak Ibu, saya tadi disebut-sebut oleh Mas Lukman, saya punya sekolah, saya punya pesantren, saya punya lembaga pendidikan, saya punya lembaga pelatihan, DNA saya pendidikan. Gitu. Tapi saya punya bisnis. Ya. Dan seperti itu mestinya ketua yayasan. Jadi saya layak jadi ketua yayasan. Dan saya senang ketemu para pegiat sekolah. Ini ada suaminya Mbak Retno. Mbak Retno itu teman kuliah saya 86-7 di dulu bahasa Inggris Universitas Negeri Malang. Ya, sayangnya beliau nggak hadir. Ini tapi suaminya yang hadir. Baik, 5H. Jadi 5H ini yang saya pakai untuk mendidik murid-murid saya. Yang muda maupun yang tua-tua kayak Mas Dedi gini. Ya. Jadi 4H, aslinya 4H dari Patricia Hendrik, tapi saya tambah menjadi 5H. Ya. H yang pertama yang disebut dengan targeting life skill. Ya. Jadi developing youth curriculum, kita harus membangun kurikulum ya untuk orang-orang muda yang menggunakan ini. Nomor 1, heart. Jiwa, jantung. 2 keterampilannya, relating and caring. Ini Bapak foto lalu cari di Google Translate, sudah selesai sebenarnya. Ya, apa yang harus dilakukan? Communication. Anak-anak dilatih berkomunikasi. Cooperation, social skill, conflict resolution, accepting differences, and concern for others. Masuk caring. Empathy, nurturing relationship. Kemudian hand. Hand itu 2, giving and working. Bekerja. How, being, jadi manusia seutuhnya. Living, hidup dalam kehidupan yang bermakna. Head, kemampuan thinking dan managing, mengatur orang dan berpikir. Dan yang saya tambahkan, habit, practicing and persevering. Kemampuan untuk mengelola kompetensi, ya, routine development, konsistensi, endurance, positive, self-taking, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi karena itulah perjuangan paling sulit bagi saya sebenarnya adalah mendidik anak-anak saya tadi. Jadi kalau saya ngomongin anaknya orang kan lebih gampang. Ya, santri-santri saya sesekali datang, kamu harus jadi penghafal Quran yang, nah, gitu. Kamu habis ini harus kuliah. Ya, kamu harus jadi insinyur. Gitu. Bangun cita-cita yang tinggi, dibekali keterampilannya dan seterusnya. Tiap hari Selasa dapat kuliah dari saya. Kemudian kita didik seluruh guru-gurunya. Tadi Mbak, kita didik sebagai bisnis. Dan tiap minggu ada sekolah, ada kelas entrepreneurship di pesantren. Kami undang para tokoh untuk hadir mengajar, ngajarin tentang leadership. Nah, itu kira-kira gambarannya seperti itu.
Nah, tentu ini juga rintisan, ya. Sekolah rintisan, walaupun sudah 15 tahun. Ya. Dan perjuangannya Masya Allah. Waktu kami wakaf, saya bilang ke ketua yayasan, besok saya minta sudah ada batu pertama yang kita tanam di situ. Itu aja. Jadi semua kemegahan yang sekarang, lalu apa? Nah, gubernur kasih ruang, ya, Telkom kasih bantuan komputer 50 juta. Jadi bangunlah kesungguhan supaya orang datang. Dan alhamdulillah terus berprogres. Kemudian apalagi ya, jadi kami juga punya GSP Young People. Itu tiap Juni dan Desember ada 200-300 orang anak-anak usia SD, SMP, SMA datang untuk kami latih 3 hari. Kemarin sekolah Nurul Fikri dari Serang mengirim siswanya 100 orang. Kemudian beberapa sekolah sekarang kalau lagi outing, nah itu 3 hari di camp, baru 3 hari ke Batu. Gitu. Jadi mereka lebih produktif. Jadi betul-betul anak-anak dilatih untuk punya kemampuan life skill, ya, yang mumpuni. Jadi berarti kan kita kembali ke 5 pilar tadi. Coba kita lihat lagi 5 pilar tadi. Ya. Satu, world class company. Jadi kita harus menata kelola sekolah kita sebagai perusahaan kelas dunia. Ya. Yang kedua, intake-nya berkualitas. Kita harus memastikan bahwa proses pendidikan awal di tahun pertama, orang tua harus segera melihat bahwa siswa-siswa kita bertransformasi secara signifikan. Apa sih hasilnya sekolah di sini? Nah, gitu. Itu harus bisa dipamerkan kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga, outputnya unggul. Sudah. Fisiknya, kalau kami menyebutnya sebagai total person. Kemudian outcome-nya profitable, sustainable. Proses belajarnya hebat, ya, great teacher, gurunya hebat tadi, dilatih gak karu-karuan tadi. Karena itu dalam sistem pengajaran, saya sarankan Bapak Ibu menyusun sistem yang membuat guru yang kayak apapun mampu bekerja dengan baik. Yang tiap 6 bulan ganti, biarkan saja. Ya, kadang-kadang kan guru-guru ini labil kan. Ya, jangan sampai kepala sekolahnya yang labil. Ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ini yang menurut saya penting sekali. Nah, saya melihat ini Mbak Eva yang di belakang ya. Ya, itu membawa apa? Membawa untuk Coach Fahmi. Berarti saya sudah diusir untuk segera keluar. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya menutup dengan world class company itu seperti apa. Nanti Mas Dedi akan menyempurnakan presentasi saya. Tidak lama-lama, saya ingin Bapak Ibu makin memahami siswa. Dan di titik mana Anda memantik energi siswa. Kalau saya selalu mengatakan, ayo, saya suka dititipi banyak orang, anak-anak. Waktu saya memulai rumah tangga, saya sudah hidup bersama saya 22 anak. Saya selalu yakin, ya, termasuk Monisien anak berkebutuhan khusus. Jadi anak dengan kebutuhan apapun bisa didesain dengan baik oleh sekolah yang hebat. Definisi sekolah hebat itu begini, gaplek kasih saya. Ya, maka gaplek akan kita rubah jadi roti yang enak. Maka itulah esensi sekolah. Baik, nah ini dia. Nomor 1, sekolah itu operasionalnya harus excellent. Apa itu excellent? Exceptionally high standard in operational performance. Disiplin. Nah, jangan sampai gurunya telat. Ya, lalu gurunya duduk di depan. Anak-anak buka bab 16, ngerangkum ya. Harus langsung kita pecat guru seperti itu. Kecuali gurunya adalah ketua yayasan dan kepala sekolahnya. Ya, jadi exceptionally high standard in operational. Itu berat Bapak Ibu, memang berat. Tepat waktu. Gurunya harus sangat well prepared. Betul nggak?
well trained, hasilnya well prepared. Gurunya siap nggak ngajar? Mana persiapanmu ngajar? Ya gini aja Pak, kan sudah 15 tahun ngajar. Ya, Anda bisa bayangkan itu hasilnya kayak apa? Itu. Mohon izin, banyak sekali guru-guru seperti itu. Yang kedua, capability to adapt, kemampuan sekolah untuk beradaptasi. Berarti apa itu? Ya, capability to adapt should be part of organization DNA. Jadi gen pembawa sifat yang ada di sekolah adalah gen beradaptasi. Gitu, teknologi, kurikulum baru, segala macam. Ya. Yang ketiga, sebelah kiri, unique voice. Ya. Unique voice itu apa? Kemampuan untuk deliver the winning performance in the result. Kemampuan kita untuk menghasilkan hasil yang unggul pada akhirnya. Ayo anak kayak apa kirim ke sini. Nah, saya akan rubah. Wah, gitu kira-kira. Ya, jadi unique voice itu apa? Deliver the winning performance as the result. Menghasilkan keberhasilan. Jadi seperti saya Bapak Ibu, pokoknya anak saya perempuan jadi dokter spesialis titik. Gajinya harus 500 juta. Ya, pokoknya anak laki-laki saya harus bekerja di perusahaan multinasional, gajinya harus 500 juta. Itu. Pusing. Waktu putra saya dari perusahaan Axelion Singapura ke kantor pusat Grab, ya Grab sedang memutus 400 orang. Waktu putra saya ke Amazon di London, Amazon sedang memecat 11.000 orang. Lalu mamanya tanya, gimana Mas persiapanmu ke London? Dia WA mamanya, anaknya Coach Fahmi sudah pusing sejak bayi. Bukan anaknya ayah, anaknya papa, bukan. Anaknya Coach Fahmi sudah pusing sejak bayi. Jadi ada dimensi Coach Fahmi pada diri ayah. Gitu. Artinya sesekali saya adalah coach untuk anak-anak saya. Kamu harus melakukan ini. Berat Bapak Ibu. Dan tadi, kenapa kok saya bisa tadi? Kok anaknya nggak ada yang pure gitu. Lari anaknya gitu kan. Karena saya menggunakan 2 teori nanti sebagai penutup. Radikal kandor dan flow. Yang terakhir strategic fit. Nah, strateginya harus benar. Ya, terakhir strategic fit. Apa itu? Execution strateginya selaras dengan lingkungan industrinya. Organisasi capability-nya selaras dengan tujuan sekolahnya. Kemudian ini yang paling penting, internal resources-nya selaras dengan peluang pasar. Hari ini orang tua lagi mencari alternatif. Hari ini Indonesia lagi butuh alternatif. Hari ini manusia lagi mencari kembali refine humanity-nya. Karena itu sekolah alam adalah solusinya. Ya. Bagaimana caranya? Pakai radikal kandor. Radikal kandor itu ya, challenge directly, care personally. Itu yang saya lakukan, Ibu. Jadi kamu harus 500 juta. Nah, begini kira-kira. Ya. Tapi care personally. Ya, oke, apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang kedua pakai flow. Ini risetnya Ibu Kimberly Malone Scott. Yang kedua pakai flow. Ya, dari Csikszentmihalyi. Flow itu apa? Ya, tantangannya selaras dengan sumber daya yang disediakan. Jangan anak ditantang, sumber dayanya nggak disediakan. Dan itu ada di ilmu parenting. Mari kita lihat di parenting. Di parenting, pertanyaannya begini, saya yang mana? Oh, udah dilingkari ya. Saya autoritatif, saya bukan otoritarian. Apa itu? Anda bisa lihat. Very demandingness but compassion. Saya sangat penuntut, tapi saya sangat penuh kasih sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.